Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari di daerah Boyolali, udara pagi masih basah oleh embun ketika Ridho, pemulung muda berusia 21 tahun, mendorong gerobak tuanya menyusuri tepian sungai Cibuntu. Tubuhnya yang sederhana terbalut kaos lusuh dan celana pendek compang-camping. Matanya tajam memindai tumpukan sampah yang berserakan, mencari sesuatu yang bisa dijual. Hidupnya sederhana, penuh keterbatasan, namun ia selalu berusaha jujur, tak ingin merepotkan siapapun. Namun pagi itu berbeda. Di sela-sela rumpun ilalang yang bergoyang pelan, Ridho menangkap sesuatu yang tak biasa. Ia berhenti, menyipitkan mata, lalu melangkah hati-hati mendekat. Di sana, tergeletak sesosok tubuh wanita muda, wajahnya kusut, tubuhnya kotor, dan perutnya membuncit, tanda jelas ia sedang hamil tua. Nafas wanita itu tersengal, kulitnya pucat seperti kematian yang mengintai. "Mbak Yu," panggil Ridho dengan cemas, menunduk dan menyentuh pundak wanita itu. Mata wanita itu perlahan terbuka, namun kosong dan penuh ketakutan. Tolong aku, anakku," bisiknya lemah. Ridho menoleh ke sekeliling, berharap menemukan pertolongan, tapi kawasan itu sunyi. Ia menggigit bibir, tak punya apa-apa, namun tak mungkin meninggalkan wanita itu sendirian. Dengan susah payah, ia menggendongnya ke gerobak. Sepanjang perjalanan menuju gubuk reot miliknya, benak Ridho dipenuhi tanda tanya. Siapa wanita ini? Kenapa bisa terdampar di pinggir sungai? Apa yang sedang ia hadapi? Dan siapa yang tega membiarkan seorang wanita hamil dalam kondisi seburuk itu? Langit mulai mendung, petir menggelegar mengiringi langkah mereka. Seolah memberitahu bahwa hidup Ridho akan berubah selamanya. Setibanya di gubuk kecil itu, wanita itu tertidur dalam pelukan Ridho. Matanya pucat, namun di balik itu masih ada keindahan yang tersembunyi. Tanpa sadar, Ridho telah terjebak dalam sebuah kisah besar. Kisah tentang nyawa, masa lalu yang kelam, dan rahasia yang akan mengguncang dunianya. Hujan deras mulai turun, membasahi atap seng yang bocor di sana-sini. Tapi Ridho tak peduli. Dengan tangan gemetar, ia membuatkan air jahe dari sisa rempah yang dimilikinya dan menyuapi wanita itu perlahan. Beberapa menit kemudian, mata wanita itu terbuka lagi. Tatapannya masih bingung, namun sedikit kesadaran muncul. "Di mana ini?" gumamnya pelan. "Di rumah saya, Mbak. Gubuk kecil di pinggir sungai. Saya menemukan Mbak tadi pagi di ilalang," jawab Ridho lembut. Wanita itu mencoba bangkit, namun meringis kesakitan dan kembali terbaring. "Perutku sakit," ucapnya lemah. Ridho mendekat, penuh cemas. "Mbak hamil ya? Sudah tua kandungannya? Saya bukan dukun beranak, tapi saya akan cari bantuan." Wanita itu menggeleng pelan, "Jangan bawa siapa-siapa, nanti mereka akan menemukan aku." Ridho tertegun, hatinya bergetar. "Siapa yang mencari Mbak?" Wanita itu tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca, lalu ia menutup wajahnya dengan tangan, menahan tangis yang pecah pelan dan menyayat hati. Ridho duduk di lantai, bingung dan tak tahu harus berkata apa. Ia belum pernah menghadapi hal seperti ini. Aku nggak punya siapa-siapa," gumam wanita itu. "Namaku Sarah. Aku kabur." Ridho mencatat nama itu dalam hati. Sarah, nama sederhana tapi berat di lidah. "Kabur dari siapa, Mbak?" Sarah menatap Ridho dalam-dalam. Ketakutan yang teramat sangat tergambar jelas di matanya. "Dari orang-orang yang ingin anak ini. Mereka bukan keluarga. Mereka jahat." Dingin merayap di tulang Ridho. Ia belum tahu siapa mereka, tapi dari nada suara Sarah, ia tahu ini bukan perkara biasa. Di luar, hujan mulai reda, tapi di dalam gubuk, badai baru saja dimulai. Ridho sadar, menolong wanita ini berarti membuka pintu menuju bahaya dan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Namun tekadnya sudah bulat, ia akan melindungi Sarah, apapun risikonya. Malam itu datang lebih cepat. Angin berhembus kencang, dedaunan di luar bergemerisik seperti bisikan rahasia. Sarah tertidur gelisah,
sesekali mengerang memegangi perut yang semakin keras. Ridho duduk di pojokan, berjaga, mendengarkan setiap suara malam. Tiba-tiba, suara ranting patah dari hutan kecil di belakang gubuk. Jantung Ridho berdegup kencang. Ia memadamkan lampu minyak, mengintip dari celah dinding bambu. Sosok gelap berjalan pelan di antara pepohonan, seperti mencari sesuatu. Ridho segera menutup celah dan menahan napas. Ia tahu ada yang mengintai. Mereka bukan tamu baik. Ia menoleh ke arah Sarah, yang masih tertidur rapat. Ia harus melindunginya. Langkah itu menjauh, tapi Ridho belum tenang. Pikiran dan hatinya kacau. Siapa yang mengejar Sarah? Kenapa wanita hamil sepertinya harus lari sejauh ini dan disembunyikan? Saat fajar menyingsing, Ridho memberanikan diri keluar. Ia menemukan jejak kaki berat dengan ukuran besar, jelas bukan warga sekitar. Orang kota, preman, atau orang suruhan? Kembali ke dalam, ia mendapati Sarah sudah bangun, duduk bersandar dengan mata merah namun lebih tenang. Ada yang datang tadi malam? Tanyanya pelan. Ridho hanya mengangguk. Mereka mencari Mbak Sarah? Sarah menunduk, lalu pelan mengangguk. Mereka pasti kira aku sudah meninggal. Tapi kalau tahu aku hidup, dan masih bawa anak ini, mereka takkan berhenti. Ridho mengepalkan tangan, tekad membara dalam dirinya. Ia tahu, meski hanya seorang pemulung tanpa kekuatan atau harta, kali ini ia punya sesuatu yang berharga untuk diperjuangkan. Dan ia akan melawan siapapun yang mencoba mengambilnya. Hari itu, Sarah sudah bisa berjalan pelan meski tubuhnya masih lemas. Sementara itu, Ridho sibuk memasak mie instan yang tersisa 1 bungkus. Mereka membagi makanan itu berdua. Sarah makan dengan hati-hati, sesekali menatap Ridho dengan pandangan bingung campur rasa syukur. Ia tak pernah menyangka penyelamatnya adalah seorang pemulung miskin. Ridho tak tahan menahan rasa ingin tahu. Mbak Sarah, boleh saya tahu sebenarnya siapa yang mengejar Mbak? Dan kenapa anak itu sangat penting bagi mereka? Tanyanya. Sarah menatap mangkuknya dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara lirih, aku dulu bekerja sebagai perawat pribadi di rumah keluarga kaya di Jakarta. Majikanku, Pak Andre, seorang pengusaha besar. Istrinya mandul, mereka sudah lama ingin punya anak. Ridho mengangguk, mendengarkan dengan seksama. Lalu suatu hari, Pak Andre menodaku berulang kali. Aku tak bisa lari karena mereka mengancam keluargaku di desa. Tapi ketika aku hamil, mereka malah senang. Mereka ingin anakku lahir, lalu diambil sebagai anak mereka. Tapi aku tahu anak ini akan jadi alat, pewaris palsu demi melindungi bisnis kotor mereka, cerita Sarah dengan mata penuh luka. Ridho membeku. Cerita itu terlalu kejam untuk dibayangkan. Tapi Sarah menceritakannya dengan tenang, tanpa berlebihan. Aku kabur 2 bulan lalu, sembunyi-sembunyi sampai akhirnya pingsan di sungai itu. Lanjutnya sambil menahan air mata. Ridho mengangguk pelan, jiwanya penuh emosi, marah, iba, dan tak berdaya. Ia ingin membantu, tapi dia hanya seorang pemulung. Bahkan untuk makan esok hari pun ia belum tentu punya. Tiba-tiba, suara sepeda motor terdengar dari kejauhan. Sarah tegang dan menggenggam tangan Ridho erat. Mereka tahu aku di sini, katanya. Ridho berdiri cepat, sadar waktu mereka hampir habis. Suara motor itu mendekat dengan suara menggeram seperti binatang lapar. Kita harus pergi sekarang, kata Sarah panik. Ridho segera membuka karung lusuhnya, memasukkan beberapa pakaian bekas dan roti sisa. Sarah memakai jaket Ridho untuk menyamarkan perut besarnya. Mereka keluar dari pintu belakang gubuk, menembus semak-semak menuju kebun singkong milik Pak Warjo, tetangga tua yang sering memberi Ridho air minum. Dari sana, mereka menyusuri pematang sawah menuju dusun sebelah yang lebih ramai. Di belakang mereka, suara motor berhenti dan terdengar teriakan kasar. Hei, ada yang lihat perempuan hamil lewat sini? Ridho menarik Sarah ke semak, berlutut, menahan napas. Lampu senter menyapu area sekitar tapi tak sampai ke tempat mereka bersembunyi. Ridho menggenggam tangan Sarah erat-erat, merasakan tubuh wanita itu gemetar hebat.
Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, suara motor menjauh. Mereka menunggu beberapa saat sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Sarah mengeluh pelan, perutku mulai kontraksi. Ridho panik. Mbak, tahan sedikit lagi. Kita hampir sampai ke rumah Bu Ina, bidan desa. Saya sering lihat dia bantuin lahiran. Akhirnya mereka tiba di dusun kecil itu saat langit mulai memutih, fajar sebentar lagi menyingsing. Ridho mengetuk pintu rumah Bu Ina dengan keras. Perempuan tua itu keluar dengan daster dan wajah mengantuk, tapi begitu melihat kondisi Sarah, langsung sigap, "Mari masuk cepat, perempuan ini bisa lahiran kapan saja." Mereka masuk rumah, Ridho duduk di luar dengan gelisah. Jeritan Sarah terdengar dari dalam, membuat Ridho menunduk dan berdoa dalam hati. Hari itu bukan hanya tentang kelahiran, tapi juga awal dari kekacauan yang lebih besar. Menjelang pagi, suara tangis bayi pecah, tangis pertama yang meluluhkan semua kelelahan dan ketegangan malam itu. Ridho berdiri dari duduknya, jantungnya berdebar kencang. Beberapa menit kemudian, Bu Ina membuka pintu dan tersenyum. Laki-laki sehat, ibu dan bayi selamat. Ridho menarik napas lega. Sarah tampak pucat tapi bahagia saat menggendong bayinya yang dibungkus kain putih lusuh. Air matanya mengalir, entah karena rasa sakit, lega, atau bahagia. "Namanya Arka," ucap Sarah lirih sambil menatap mata bayinya. "Dia alasan kenapa aku tetap hidup." Ridho duduk di sampingnya. "Dia juga alasan kenapa saya harus bantu Mbak terus, sampai kapanpun." Namun di balik kehangatan itu, bayangan gelap tetap mengintai. Bu Ina mendekat dan berbisik, "Barusan ada orang nanyain kalian ke Pak RT, 2 orang berjas katanya dari yayasan-yayasan." Ridho memicingkan mata. "Yayasan apa?" pikirnya. Tapi wajah mereka tidak cocok disebut relawan, tajam seperti polisi. Ridho langsung waspada. Ia tahu ini bukan waktu untuk bersantai. Mereka harus pindah lagi. Namun kemana? Di luar, 2 pria berpakaian rapi mengamati rumah Bu Ina dari kejauhan. Salah satunya memegang ponsel dan berkata singkat, "Ya, kami temukan jejaknya. Dia melahirkan di sini. Segera kirim tim. Jangan biarkan bayi itu hilang." Sore itu, Ridho menyewa becak tua dan mengantar Sarah serta bayi Arka ke terminal kota kecil. Ia membeli 2 tiket bus ekonomi menuju kota Solo, berharap di kota besar mereka bisa lebih mudah menyamar. Saat bus mulai bergerak, Sarah menggenggam tangan Ridho. "Kenapa kamu bantu aku sejauh ini? Kamu bisa dalam bahaya." Ridho menatap matanya penuh keyakinan, "Karena kamu butuh pertolongan. Dan aku, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup, merasa punya arti." Bus melaju membawa mereka ke arah baru. Tapi bahaya bukanlah sesuatu yang mudah ditinggalkan. Apalagi bila yang dikejar bukan hanya wanita, tapi darah dari seorang pewaris. Bus tiba di terminal Tirtonadi saat langit mulai gelap. Kota Solo menyambut mereka dengan hiruk-pikuk asing bagi Ridho. Deretan angkot, suara klakson, lampu jalan yang menyilaukan. Tapi Ridho tahu, di balik keramaian ini, mereka bisa menghilang. Ia membawa Sarah dan bayi Arka ke sebuah losmen kecil di pinggiran kota. Menyewa kamar sempit tanpa jendela, hanya kasur tipis, kipas angin rusak, dan dinding yang mengelupas. Tapi tempat itu cukup tersembunyi, untuk sementara waktu aman. Hari-hari berikutnya, Ridho bekerja serabutan, mengangkut barang di pasar, mencuci motor, atau menjadi pemulung lagi. Setiap sen yang ia dapatkan dibelikan makanan dan kebutuhan bayi. Ia lelah, tapi hatinya penuh. Sementara itu, Sarah mulai mencatat nama-nama rumah sakit dan pengacara yang ia kenal dari masa lalunya. Ia menginginkan satu hal, keadilan. Tapi ia tahu, melawan keluarga Andre bukan perkara mudah. Mereka punya uang, kuasa, dan orang dalam. Suatu sore, saat Ridho pulang kerja, ia melihat 2 pria tak dikenal berdiri di depan losmen, berbicara dengan penjaga. Nalurinya langsung berteriak, "Bahaya!" Ia mundur perlahan dan menyelinap masuk lewat pintu belakang dapur. "Sarah, kita harus pergi sekarang. Mereka sudah menemukan tempat ini,
bisiknya panik. Sarah segera membungkus Arka dengan selimut, wajahnya tegang. Kupikir kita masih punya waktu lebih lama. Para pria itu keluar lewat gang sempit di samping losmen. Malam itu, kota Solo berubah menjadi labirin pelarian. Di setiap tikungan, Ridho merasa mereka diawasi, tapi mereka terus berlari sampai akhirnya tiba di halaman rumah tua yang dipenuhi tanaman liar. Rumah itu milik seorang wanita bernama Ibu Rahayu, teman lama Ibu Sarah. Sarah mengetuk pintu 3 kali. Seorang wanita parubaya membuka, tatapannya terkejut, lalu berubah panik. "Astagfirullah, kamu masih hidup," seru Ibu Rahayu. Ridho memandang Sarah dengan bingung. Maksudnya masih hidup? Ibu Rahayu segera menggiring mereka masuk, menutup tirai dan mengunci pintu. Suasana di dalam rumah itu muram dan sunyi. Sarah duduk sambil mengguncang Arka yang mulai menangis. Ridho berdiri, masih mencoba mencerna ucapan Ibu Rahayu. "Apa maksud ibu, masih hidup?" tanyanya. Ibu Rahayu menatap Sarah lama, lalu duduk perlahan. "2 bulan lalu, berita tentangmu tersebar di kalangan pengusaha. Mereka bilang kamu nekat mengakhiri hidupmu sendiri, lompat dari jembatan. Bahkan fotomu dimuat di media. Meskipun wajahmu rusak dan sulit dikenali, tapi semua percaya, termasuk aku." Sarah menghela napas berat. Itu rencana mereka supaya aku dianggap hilang. Jadi saat anak ini lahir dan mereka ambil, tidak ada yang bisa menuntut. Tak ada bukti. Ibu Rahayu menatap bayi Arka. "Jadi ini anak Pak Andre?" Sarah mengangguk pelan. "Darah dagingnya. Tapi mereka ingin menghapus jejak, menjadikannya alat warisan. Kalau aku hidup, mereka terancam." Dada Ridho terasa sesak. Semua ini jauh lebih besar dari yang ia duga. Ia hanya pemulung, bukan detektif atau pengacara, tapi kini sudah terlibat. "Bu, kami butuh tempat aman. Hanya sebentar sampai aku bisa pikirkan langkah selanjutnya." "Pintar," kata Ibu Rahayu mengangguk. "Kalian bisa tinggal di loteng, tapi jangan keluar rumah. Orang-orang bisa mencium keberadaan kalian dari jauh." Malam itu, Ridho menatap kota Solo dari jendela loteng yang sempit. Lampu-lampu jalan dan kehidupan kota berjalan seperti biasa, seolah tak ada yang berubah. Tapi hidupnya sudah jungkir balik. Di belakangnya, Sarah tertidur sambil memeluk Arka. Mereka tampak damai, tapi Ridho tahu itu hanya jeda singkat. Orang-orang yang mengejar mereka takkan berhenti, terutama setelah kabar bahwa Sarah ternyata masih hidup dan bayi itu bisa menjadi kunci kehancuran atau kebangkitan keluarga Andre. Selama 3 hari mereka bersembunyi di loteng rumah Ibu Rahayu. Sarah sibuk menulis surat dan menghubungi seseorang lewat ponsel lama yang disimpan di dalam pakaiannya. Orang itu adalah Kak Tio, saudara jauhnya yang bekerja di kantor hukum di Yogyakarta, satu-satunya yang pernah percaya padanya. Ridho mendengarkan setiap percakapan, asing dengan istilah-istilah hukum seperti hak waris, penculikan, pemalsuan kematian. Tapi ia tahu satu hal, Sarah tak mau diam. "Kita akan melawan," ujar Sarah mantap. "Aku akan buka semua kebusukan keluarga itu. Tapi aku tak bisa sendiri." Ridho menatapnya lama. "Apa yang bisa aku lakukan?" Sarah tersenyum lemah. "Kamu sudah melakukan segalanya. Tapi ada satu hal lagi, Kak Tio butuh bukti dan saksi. Satu-satunya yang tahu tempat penyimpanan rekaman CCTV di rumah Andre adalah sopir lamaku, Pak Slamet. Dia tinggal di pinggiran Karanganyar." Ridho langsung bangkit. "Biar aku yang cari dia." Perjalanan ke Karanganyar memakan waktu 3 jam. Ridho menyusuri desa demi desa hingga akhirnya menemukan Pak Slamet, pria tua dengan mata sayu dan langkah pincang. Saat mendengar nama Sarah, lelaki itu menunduk. "Aku tahu dia masih hidup," gumamnya, "tapi aku takut keluarga Andre kejam. Kalau aku buka mulut, nyawaku taruhannya." "Tapi ini tentang keadilan," kata Ridho tegas, memikirkan bayi yang ingin mereka rebut. Pak Slamet akhirnya menyerahkan sebuah flash disk tua berisi rekaman malam terakhir Sarah di rumah itu. Jelas siapa yang menyiksanya. Ridho kembali ke Solo dengan perasaan campur aduk.
Tapi saat tiba di rumah Ibu Rahayu, semuanya sunyi. Tak ada suara bayi, tak ada suara Sarah. Pintu depan terbuka setengah. Ridho berlari masuk. Rumah kosong. Di lantai tergeletak secari kertas dengan tulisan tangan gemetar, "Mereka menemukan kami." Ridho terpaku di tengah ruang tamu yang kosong, napasnya sesak. Otaknya berputar mencari jawaban. Mereka menemukan Sarah dan Arka, lalu membawanya kemana? Apakah mereka masih hidup? Ia mengambil kertas itu dan membacanya berulang kali. Di baliknya ada alamat samar, Villa Puncak Andre. Tanpa ragu, Ridho berangkat malam itu juga. Nekat menumpang truk sayur ke arah puncak, membawa satu-satunya bukti, flash disk dari Pak Slamet. Pagi buta ia sampai di gerbang villa mewah yang dijaga dua pria bersenjata. Tapi keberuntungan memihak. Saat para penjaga sibuk mengganti shift, Ridho menyelinap lewat pagar samping, menyusuri halaman penuh semak, lalu masuk ke bangunan utama. Di lantai atas, suara tangisan bayi terdengar bersama suara Sarah yang gemetar. "Tolong, jangan ambil dia, tolong." Ridho segera menerobos masuk. 3 pria terkejut melihat kehadirannya. Salah satunya adalah lelaki tua yang langsung dikenali Ridho dari foto-foto Pak Andre. Ternyata, pria itu belum meninggal seperti yang diberitakan. "Siapa kamu?" bentak lelaki tua itu. Ridho mengangkat flash disk. "Saya pemulung, tapi saya membawa bukti penyiksaan dan penculikan kalian. Kalian bisa musnah karena ini." Pak Andre tertawa sinis. "Anak ini bukan siapa-siapa. Dia hanya hasil dari perempuan hina yang kutampung. Warisan ini milik anak sahku nanti." Tiba-tiba pintu terbuka keras. "Masuklah, Kak Tio," kata suara dari belakang, diikuti oleh 2 polisi berpakaian preman. "Pak Andre, Anda ditangkap atas dugaan penganiayaan, penculikan, dan pemalsuan dokumen kematian." Wajah lelaki tua itu berubah pucat. Sarah menggenggam tangan Ridho. "Kamu datang?" Polisi segera mengamankan semua pelaku. Sarah dan Arka dibawa ke tempat yang aman. Seminggu kemudian, sidang pertama digelar. Saat semua bukti dibuka, fakta mengejutkan terungkap. Sarah bukan hanya ibu dari anak Andre, tapi juga istri sah yang dinikahi diam-diam, lengkap dengan akta yang selama ini disembunyikan oleh pengacara bayaran. Artinya, Arka adalah satu-satunya pewaris sah kekayaan keluarga Andre. Media geger, publik memihak Sarah. Sementara itu, Ridho tetap setia di sampingnya. Beberapa bulan kemudian, di sebuah rumah sederhana yang dibeli dengan uang bersih, Ridho duduk mengayunkan Arka kecil di kursi bambu. Sarah mendekat dan tersenyum. "Kalau dulu aku terdampar di sungai, sekarang aku bersandar padamu." Ridho menatapnya penuh makna. Dari pemulung menjadi pelindung, dari pelarian menjadi keluarga. Karena takdir, sesekali, bisa datang dari tempat yang tak terduga. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.